Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehat semuanya. Selamat Hari Raya Natal tahun 2021. Tentunya doa dan harapan kami setiap kita dalam hati yang penuh dengan sukacita karena kita bersama-sama boleh menikmati, merayakan Natal yang indah di mana Yesus Tuhan kita lahir di bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya boleh katakan periode inilah periode yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Natal selama 2 tahun ini sangat sederhana karena keadaan yang membuat sedemikian. Kebiasaannya pada hari Natal, karena Natal itu bukan milik orang Kristen, tetapi siapapun yang ada di bumi ini ikut merayakan Natal. Buktinya, Bapak Ibu kalau keluar, mungkin ke swalayan, ke restoran-restoran dimanapun di pinggir jalan dipasang Selamat Hari Raya Natal. Saudara yang kasih, ada pohon terang di mana-mana, membuat hati kita melihat, waduh senang banget ya Natal bersama dengan umatnya di bumi ini. Tapi kalau saya katakan bahwa periode ini periode yang kedua, yaitu dengan adanya Corona yang mengganggu dalam kehidupan setiap kita, bahkan seluruh dunia, saudara yang kasih, sehingga Natal pun ikut terganggu. Tentunya tidak kalah hikmatnya kita sama-sama hari ini merayakan Natal yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Natal kita lakukan bersama dalam kondisi yang sederhana, dalam kondisi penuh dengan ketakutan. Kenapa demikian? Saya percaya kadang-kala kita tidak jujur. Banyak orang yang mengatakan hari ini penuh dengan ketakutan. Ya. Tapi ada sebagian orang yang menengah ke atas, tenang-tenang saja, di rumah saja. Ada sebagian orang yang marah, enak aja ngomong di rumah saja. Kalau saya di rumah saja, saya makan apa? Anakku makan apa? Hari-hari ini membutuhkan hikmat untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Seminar diadakan di mana-mana. Hidup senang. Dikala sukar, temanya macam-macam, menguatkan, menghibur, bahkan juga kadang-kala membuat pusing orang, sering kasih. Seminar-seminar di mana-mana kadang-kadang tidak memberikan solusi, hanya teori yang diberikan kepada setiap kita. Bagi orang yang empunya sesuatu, menengah kehidupan ke atas, kadang hal yang baru, karena stok masih banyak, sering kasih. Tapi di kalangan rendah, dia kadang-kadang juga marah, enak aja ngomong begitu. Karena solusinya juga nggak ada. Saya pulang dari seminar juga tidak ada amplop untuk hidup saya. Terima kasih. Inilah kita seringkali yang kita hadapi bersama. Maka tema hari ini adalah tak gentar di masa sukar. 2 tahun kita sudah mulai belajar dengan pola hidup yang baru, sering kasih. Ya, banyak orang mengatakan era baru atau new era, tetapi bukan sepatu yang baru, sering kasih. Karena new era adalah pabrik sepatu, sering kasih. Sering kasih dalam Tuhan, Allah kita Allah luar biasa. Hari kita sama-sama nikmati bahwa Tuhan itu mengasihi saudara saya, sehingga saudara saya boleh merenungkan kembali kehidupan ini. Berapa lama kita percaya dengan Tuhan? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin 50 tahun, bahkan lebih, sering kasih. Kenapa saudara dan saya menjadi orang percaya dengan Tuhan, sering kasih? Karena saudara memiliki Tuhan yang luar biasa, yaitu yang kita sembah, Yesus namanya. Dan kalau hari ini, detik ini kita sama-sama merayakan Natal ini, mari apapun yang ada di luar sana, kita lupakan. Kita merenungkan bersama, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas cintanya yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita, sering kasih. Saudara dan saya boleh mengenal Kristus bukan karena usaha kita, sering kasih. Karena anugerah Allah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Dan saudara dan saya dipilih oleh Allah atas anugerahnya. Supaya setiap kita menjadi orang percaya dan menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Saudara kasih. Tuhan mengasihi saudara tanpa kecuali. Kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada siapapun orangnya. Saudara kasih. Termasuk hari ini Tuhan mengasihi setiap saudara tanpa kecuali. Kalau hari ini kita merayakan Natal, tidak ada salahnya kalau kita juga sedikit membaca tentang kelahiran daripada Yesus Tuhan kita.
Kita baca dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh berbunyi demikian. Kelahiran Yesus, Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ketujuh berbunyi demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka itu di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan kain lampen dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengingat kejadian ini sangat menyedihkan tentunya bagi setiap kita. Kenapa itu harus terjadi? Saudara yang kasih, cerita ini sejak saya sekolah minggu tahun 60-an sudah saya dengar bahwa Yesus lahir di dalam palungan. Kisah cerita itu menceritakan bahwasanya ada orang muda atau remaja yang bertunangan yang bernama Maria dan Yusuf. Yusuf tentunya orang yang luar biasa, hatinya halus, perasaannya halus, sangat peka, tentunya ganteng pastinya. Ya. Dan Maria, anak yang takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan, dia orang yang taat kepada Tuhan. Suatu saat malaikat datang menghampiri Maria dan dia berkata, "Salam Maria." Dan Maria terkejut dengan salam daripada malaikat itu. Dan malaikat itu berkata bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Terima kasih, begitu terperanjatnya Maria mendengar berita itu. Tapi karena dia orang yang taat akan Tuhan, dia katakan, "Ya, jadilah kehendakmu, kalau itu kehendak Tuhan, jadilah di dalam hidup saya." Terima kasih. Sejak itu Maria merasa ada janin di dalam tubuh mereka. Dan pada akhirnya juga berita itu sampai kepada sang kekasih atau tunangannya yang bernama Yusuf. Dia bercerita apa yang terjadi. Dan diam-diam Yusuf berpikir dalam benak pikirannya, "Aduh, saya belum berhubungan badan, tapi ternyata tunangan saya sudah berisi." Tapi Tuhan tahu, dan Tuhan datang kepada Yusuf. Dia katakan, "Yusuf, Maria hamil dari Roh Kudus. Dan nanti si bayi ini akan tumbuh dan dia akan melakukan perintah daripada Tuhan." Dan akhirnya dia menemui tunangannya dan menerima Maria sebagai kekasihnya. Terima kasih. Luar biasa. Setelah kebetulan saat itu adalah perintah daripada kerajaan, ada pendaftaran penduduk. Pemerintah ingin tahu rakyat seluruh dunia ini berapa jumlahnya, ada pendaftaran. Dan berangkatlah Yusuf dan Maria ke daerah asalnya. Di perjalanan ingin mendaftarkan dirinya antara Yusuf dan tunangannya dan sebagainya. Saudara yang kasih, di perjalanan, memang di kitab ini tidak menceritakan, saudara yang kasih, rasa ingin bersalin muncul dalam tubuh Maria. Dia mencoba ke sana kemari cari penginapan. Gedor pintu cari penginapan sudah tutup. Semua penginapan yang dituju semua sudah penuh dan sudah tutup. Kita bisa bayangkan betapa sedih, sukar, sulitnya yang dihadapi kedua orang ini, saudara yang kasih. Karena
Istri yang tercinta akan melahirkan, sedangkan tempat tidak ada. Kemana dan di mana istri saya harus melahirkan? Kepanikan dan demi kepanikan pasti ada di benak pikiran dari suami yang tercinta, yang pada akhirnya dia diizinkan dan boleh melahirkan di kandang domba. Saudara kasih, sangat menyedihkan. Saudara kasih, Tuhan kita Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah, dia lahir di kandang domba. Saya belum pernah dengar sampai hari ini ada seseorang lahir di kandang domba. Semiskin-miskinnya orang, saya belum pernah dengar ada orang miskin melahirkan anaknya di kandang domba. Satu-satunya yang saya tahu sampai hari ini, seseorang yang lahir di kandang domba adalah Yesus Kristus, yang saat ini menjadi Tuhan saudara dan saya. Saudara yang kasih, suatu kisah cerita yang sangat pedih, saudara yang kasih. Kadang-kadang menyakitkan hati kita. Kok sampai begini ya? Kenapa nama Tuhan yang Maha Kuasa kan bisa merubah segala perkara? Supaya Yesus lahir di hotel, di losmen, di penginapan yang tempatnya, wah, ternyata saudara yang kasih, inilah rencana Tuhan. Tuhan akan turun di tempat yang paling rendah. Yesus lahir di tempat yang paling hina, yang di luar perhitungan manusia, saudara yang kasih. Yesus lahir di dalam kandang tersebut. Bukankah saudara dan saya sebelum mengenal Tuhan, sebelum mengenal Yesus, bukankah kehidupan kita lebih jelek dari kandang tersebut? Kasih. Bau-bau dosa yang menguasai kehidupan kita, bau kejahatan yang kita lakukan, yang kita perbuat sangat menyengat di hidung. Tapi Yesus mau lahir di lokasi, di tempat yang bau tersebut, kasih. Yaitu dalam kehidupan saudara dan saya. Di tempat yang tidak mungkin, yang begitu kotor itu, yang sangat menjijikkan, yaitu hidup kita. Karena banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang kita perbuat. Disitulah Yesus lahir. Kita boleh bangga punya Tuhan yang luar biasa. Dia mau ada di dalam hati yang hina ini. Saudara yang kasih, di tempat yang kotor ini. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Atas kasih-Nya lah saudara dan saya boleh mengenal Dia. Bahkan Dia menjadi Tuhan setiap kita tanpa kecuali, pribadi lepas pribadi. Saudara yang kasih, pertanyaan buat setiap kita, mengapa Yesus harus lahir? Pernahkah kita berpikir demikian, saudara yang kasih? Kalau firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, saudara yang kasih, di dalam ayat yang ke-16, suatu ayat tidak asing buat saudara dan saya. Ya, di dalam terjemahan Alkitab nanti akan saya bacakan terjemahan yang paling lama, saudara yang kasih. Mungkin saudara telah tahu dan hafal ayatnya. Di dalam terjemahan yang baru ini berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan dalam ayat yang pertama atau awal di sini, karena begitu besar kasih Allah. Tetapi dalam terjemahan yang lama berbunyi demikian, saudara yang kasih. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bedanya adalah karena demikianlah. Dan yang baru berbunyi, karena begitu besar kasih Allah. Saudara yang kasih, kalau kita melihat sejarah kehidupan umat manusia, kita tahu kalau hari-hari ini kita boleh membaca Aba yang kita baca tiap hari, begitu besar perbuatan manusia menolak akan Tuhan, bahkan memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan murka melihat pemberontakan dari umat manusia kepada Tuhan. Berbuat dosa yang sedemikian rupa, yang melawan Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan, bahkan itu dilakukan oleh umat manusia. Dia melupakan Tuhan, bahkan dia membuat Tuhan yang lain, yaitu berhala-berhala yang dia puji, yang dia sembah setiap hari. Dan Tuhan dilupakannya. Saudara yang kasih, Tuhan begitu murka kepada umat manusia ini. Nah, Tuhan mengutus nabi demi nabi
tujuannya untuk mengingatkan umat manusia untuk kembali kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dan takut dan hormat kepada Tuhan. Dan hasilnya, terima kasih, umat manusia mengeraskan hatinya. Nabi berganti, nabi diutus oleh Tuhan. Kembali tujuannya untuk mengingatkan umat manusia untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan dalam terjemahan, karena demikian, karena sudah mengutus para nabi untuk mengingatkan kembali umat manusia datang kepada Tuhan dan tidak mau bertobat, karena demikian, maka Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang dan lahir di bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Karena Tuhan mengasihi manusia. Itu yang kasih luar biasa. Karena demikian, Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga siapapun yang percaya akan Dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan janji Tuhan hari ini kita boleh dengar dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Siapapun orangnya yang percaya akan Dia dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka, maka hidup kekal menjadi jaminan daripada Allah di dalam hidup ini. Terima kasih supaya kita memahami di hari Natal ini bahwa Tuhan mengasihi saudara. Terima kasih. Di dalam kitab Timotius pasal yang kedua, terima kasih. Timotius pasal yang kedua dalam ayat yang kelima dan yang keenam berbunyi demikian, saudara kasih. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yang keenam, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu disaksikan, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus lahir di bumi ini menjadi pengantara. Saudara, di dalam ayat yang kelima, bahwa Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Saudara yang kasih, saudara bisa nangkap kata pengantara. Pengantara yang berarti penyambung lidah, ya kan? Ada pembuka kata, yang artinya begini, saudara yang kasih. Ya, pada waktu saya bergabung di gereja Abalov ini, ada perantaranya, saudara yang kasih. Dimas provinsi yang menjembatani kami untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin di Abalov ini. Dimaslah sebagai pengantara. Bisa nangkap, saudara yang kasih? Dia pengantaranya. Ya, kalau bapak-bapak mungkin ingin ketemu dengan Pak Lurah, mungkin secara langsung tidak bisa ketemu, tapi pakailah pengantara orang lain untuk menjembatani, berjanji kapan bisa ketemu dengan Pak Lurah. Yesus sebagai pengantara dalam kehidupan setiap kita. Kenapa demikian, saudara yang kasih? Karena perbuatan kita yang sudah hancur lebur, jahatnya bukan main, membutuhkan pengantara untuk memperkenalkan kembali bahwa Allah itu mengasihi saudara dan saya, untuk mengingatkan kembali kepada setiap kita. Anak yang tunggal datang ke bumi sebagai pengantara, dan siapapun yang percaya kepada pengantara itu mendapatkan hidup kekal. Terima kasih. Puji Tuhan, kita punya pengantara yang luar biasa, yaitu Yesus namanya. Yang kedua, Yesus menjadi tebusan di dalam ayat yang ke-6 yang kita baca, saudara kasih, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudara kasih, tebusan artinya demikian, saudara kasih. Kalau ada seseorang melakukan kejahatan, mungkin pembunuhan, mungkin macam-macam, dan dipenjarakan mungkin 10 tahun. Ya, dia dipenjara, di gerobokan. Nah, ada seseorang yang datang mau mengganti 10 tahun dengan uang tebusan. Oh, harus bayarnya 5 juta. Maka uang diberikannya kepada pemerintah pengganti tebusan tersebut, dan orang itu bebas. Sering kasih dalam Tuhan. Saudara dan saya, orang yang tidak kenal Yesus, dan sebelum mengenal Yesus, kita adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa, kata firman mengatakan bahwa setiap kita nanti kita akan penghuni neraka.
Tapi karena Yesus mengasihi saudara dan saya, Yesus menjadi tebusannya, menggantikan saudara dalam penjara, dan saudara hidup bebas. Dan tebusan yang menanggung akibat kita berbuat yang tidak baik. Yesus adalah tebusan kita, saudara yang kasih. Dan yang ketiga, orang yang sudah ditebus harus memiliki kasih, saudara yang kasih. Kenapa demikian? Kenapa dia menjadi tebusan? Karena dia mengasihi saudara. Kita bebas dari semuanya, dari kejahatan yang kita terima, dosa yang kita perbuat, ditebus oleh Tuhan, oleh Yesus itu. Maka dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Karena dia mengasihi kita semuanya, maka kita harus punya kasih, saudara yang kasih, kepada sesama, juga kepada Tuhan. Dan itu hukum Tuhan kepada setiap kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, segenap, dan segenap. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih harus kita miliki setiap dalam kehidupan setiap kita. Yang keempat, apabila kita bersama dengan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dialah juru selamat kita. Dialah pelindung setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita berjalan dan melangkah bersama dengan Yesus, percaya, jangan takut. Jangan takut. Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Tuhan akan memberikan suatu perlindungan dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali, saudara yang kasih. Tuhan menyertai kita. Apapun yang terjadi, kita hidup bersama dengan Tuhan. Jangan gentar. Ya, tidak gentar. Kita melangkah dan jangan gentar. Apapun yang terjadi, walaupun kita di masa yang sukar, saudara yang kasih. Di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata demikian, saudara yang kasih. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang kasih, sekali lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saudara yang kasih. Kok hari-hari ini saudara dan saya ada ketakutan-ketakutan di masa yang akan datang, atau masa depan saudara dan saya mengajak buat setiap kita, yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan roh kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Berarti roh ketakutan itu datangnya tidak dari Tuhan. Roh ketakutan itu adalah tanda kutip iblis mengganggu dalam kehidupan kita. Ya, mengganggu dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita memiliki rasa stres hari ini, maka ketakutan akan muncul. Kalau kita menghadapi kepanikan dalam hidup ini, maka ketakutan akan muncul. Ya. Kalau kita mendengar hal-hal yang negatif tentang hidup kita, maka ketakutan akan muncul di dalam benak pikiran kita. Dan kita menyisihkan Tuhan menguasai hidup kita. Saya mengajak setiap kita, hadirkan Tuhan terus di dalam kehidupan setiap kita, orang yang percaya dengan Tuhan. Kasih Tuhan ada di dalam hidup setiap kita. Dan tentunya bagaimana cara kita menerapkan kasih tersebut, saudara yang kasih. Yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Di mana yang Tuhan sudah memberikan kasih itu kepada setiap kita. Dan kita pun harus memberikan kasih kepada sesama, saudara yang kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu ingat kisah cerita yang pernah beberapa bulan yang lalu kita baca dalam Abba tentang cerita orang Samaria yang baik hati. Izinkanlah saya bercerita sebentar. Ada orang Samaria, saudara yang kasih, yang rupa-rupanya beliau sebagai mungkin pedagang kali ya. Ya, pedagang yang biasanya dia pergi ke luar kota dan antar kota, saudara yang kasih. Suatu saat ada orang yang ingin berpergian Tuhan. Secara kebetulan dia adalah orang Israel. Dan orang Israel itu tidak harmonis hidupnya dengan orang Samaria. Ada rasa yang tidak baik, clash dalam hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Ya, bertolak belakang hubungan mereka. Boleh dikatakan dia tidak suka dengan orang Samaria. Suatu saat orang Yahudi ini dia pergi, saudara yang kasih. Ya, pergi ke luar kota begitu ya. Nah, cerita mengatakan suatu saat
orang Yahudi ini dirampok oleh seseorang. Ya. Bukan saja diambil harta bendanya apa yang memiliki, bahkan pakaiannya pun diambil seringkali oleh rampok tersebut. Tidak cukup dengan diambil harta bendanya dan apa yang dia miliki, tinggal pakaian dalam. Dia dihajar sedemikian rupa oleh perampok tersebut, bahkan luka di mana-mana, bahkan dia pun tidak bisa bangkit, hanya roboh di pinggir jalan. Begitu sudah roboh, tidak bisa berdaya lagi, tidak memiliki apapun, hanya tinggal pakaian dalam. Mungkin haus dan lapar dan sakit yang mereka terima. Ada seorang Lewi, sering kasih, ya kita tahu siapa orang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang luar biasa, pilihan Tuhan. Ya. Dia yang pasti dia takut akan Tuhan. Dia melihat ada seseorang yang sedang dirampok di ujung sana, yang tidak bisa bangkit berdiri, mungkin tinggal terlentang kepanasan. Apa yang dilakukan oleh orang Lewi? Dia melihat dari seberang jalan. Dia biarkan pura-pura tidak tahu dan dia lewat sering kasih. Lewat begitu saja. Tidak memberikan pertolongan. Dan yang kedua, sering kasih, ada imam-imam yang lewat juga. Melihat bahwa ada orang, ya mungkin itu orang dirampok juga mungkin. Ya, dia lewat tidak memberikan pertolongan. Sering kasih. Lewat begitu saja dibiarkan. Dan selanjutnya ada orang Samaria. Sering kasih. Yang disebut dengan orang Samaria yang baik hati. Dia membawa keledainya, mungkin dengan usahanya dan sebagainya. Begitu melihat orang yang susah di pinggir jalan, dia turun dari keledainya. Dia bersihkan lukanya. Orang yang dirampok orang Yahudi itu dia bersihkan lukanya dengan anggur, dia bungkus dengan kain dan sebagainya. Sering kasih. Setelah itu dia angkat, dinaikkan ke atas keledainya, dan orang kaya ini menuntun keledainya dan mencari penginapan. Sering kasih. Luar biasa. Sesampai di penginapan, dia istirahat di situ, dia berpesan kepada pemilik penginapan, tolong dirawat dengan baik-baik ini orang yang dirampok ini. Ini duit sekian. Nanti kalau kurang, saya akan datang lagi, akan mengganti semua biaya. Luar biasa sering kasih. Itulah kasih yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Setiap orang memiliki kasih, tapi kadang-kala kasih itu tidak mereka lakukan. Tidak pernah mereka hanya menyatakan, saya memiliki kasih tersebut. Hanya bicara, oh kasihan, dan oh kasihan, oh kasihan, dan kasihan. Orang Samaria tidak pernah berkata bahwa dia kasihan, tapi dia melakukan dari kasihan tersebut. Dia melakukan akan kasih itu sehingga orang dirawat sedemikian rupa. Sering kasih. Kasih membutuhkan tindakan yang nyata dalam kehidupan setiap kita. Karena kasih itu adalah hukum Tuhan. Orang Samaria yang baik hati ini, dia tidak pikir atau ada pikiran di benak mereka untung ruginya menolong orang lain. Tidak sempat berpikir apa untungnya saya menolong dan apa ruginya saya menolong. Dia apa yang melakukan yang dari dasar hatinya bahwa saya harus mengasihi mereka karena dia memiliki belas kasihan. Perlu tindakan, tidak pernah berpikir untung ruginya menolong orang lain. Tapi faktanya di alam ini kalau kita menolong orang lain masih berpikir, apa untungnya saya nolong dia? Siapa dia? Biarlah dia. Dia menerima akibatnya. Karena dia berbuat, dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Orang Samaria tidak berpikir demikian, sering kasih. Dia lakukan sedemikian, keluar dari dasar hati mereka. Juga tentunya sering kasih, ia bertindak berdasarkan iman. Dia mempercayai, saya lakukan ini. Ya, saya menolong orang ini. Nanti siapa tahu saudara saya kalau mungkin ada masalah, ada orang yang menolong, pasti Tuhan pasti menolongnya. Dilakukan dengan iman. Dia pun tidak mengharapkan imbalan apapun. Dia tidak pernah berpikir uangnya habis sekian menolong orang. Dia tidak berpikir, hanya saya melakukan. Dia rela melakukan buat orang lain. Memiliki kasih yang murni. Sering kasih, apakah kasih yang murni itu sering kasih? Kalau firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus 13 di ayat yang keempat,
berbunyi demikian, saudara yang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang kasih, kasih yang murni dimiliki oleh orang Samaria ini. Berbicara tentang kasih, saudara ingat pada tanggal 4 Desember yang sudah lewat. Kita tahu Gunung Semeru meletus, saudara yang kasih. Di tanggal 4 di mana gunung itu mengeluarkan uap panas dan lahar panas dan udara panas yang menyengat. Ada satu keluarga, seorang ibu yang hidup dengan 2 anaknya. Suami sudah almarhum. Anaknya 2 laki perempuan. Yang perempuan namanya Rumini. Pada kejadian itu semua masyarakat pada teriak. Lokasi mereka adalah desa Curah. Curah desa Kobokan, Candipuro, Lumajang, saudara yang kasih. Ya. Pada waktu orang pada berteriak, ayo pergi, ayo ngungsi, ayo ngungsi. Saudara yang kasih. Si muda-mudi ini punya mama yang udah umur dan dia sakit terbaring di atas tempat tidur. Anaknya yang laki tentunya lebih kuat, mau ngangkat tidak mungkin, lari kemana ngajak mamanya. Tapi mamanya katakan, udah kamu pergi, kamu ngungsi saja, cepat, kamu ngungsi, kamu lari, tinggalkan. Anak yang laki langsung lari, sudah kasih menyelamatkan diri. Adiknya perempuan namanya Rumini, dilihat ke belakang, tidak nampak, sudah kasih, tidak kelihatan. Di mana Rumini? Tapi sang kakak terus melarikan diri dengan orang-orang lain juga menyelamatkan diri. Begitu udara udah hilang, si anak muda ini balik mencari mamanya, pulang ke rumahnya. Setelah kebetulan dia kembali, banyak relawan yang ada. Dia tanya, kamu siapa dek? Saya mau pulang lihat ibu saya. Rumahnya di mana? Di sana dan remaja yang diikuti para relawan. Apa yang terjadi, saudara yang kasih? Dia begitu membuka pintu, dia melihat Rumini dan mamanya berpelukan dalam kondisi meninggal. Kulitnya melepuh, mama dalam pelukan Rumini. Saudara yang kasih, anak muda ini berteriak histeris. Para relawan yang melihatnya semua menangis. Dia keluar dari rumah itu, semua tanpa kecuali dia menangis terseduh-seduh melihat kasih si Rumini kepada ibunya. Dia mati dalam dia memeluk ibunya, sering kasih. Bahkan saat itu karena sudah kaku, dia susah untuk melepaskan pelukannya dalam tubuh yang sudah melepuh dan saudara yang kasih sangat mengerikan. Kasih yang murni dia lakukan buat mamanya. Dia berkorban sedemikian rupa. Dia tidak memperdulikan siapapun. Dia tidak melihat kakaknya kiri kanan. Dia mengasihi mamanya. Kalau mama tidak bisa pergi, biarlah saya bersama dengan mama. Terima kasih. Kasih yang luar biasa dimiliki Rumini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Punyakah saudara kasih yang seperti ini, saudara kasih? Apapun yang terjadi, percayalah. Dalam kondisi sesulit apapun, sesukar apapun, jangan gentar. Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Jangan gentar di masa yang sukar. Percayalah. Berkat Allah disediakan buat setiap kita tanpa kecuali. Hadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Sekali lagi, kuatkanlah. Jangan gentar di masa yang sukar. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat Hari Raya Natal. Tuhan memberkati. Ketika